Halo anak-anak, selamat pagi. Kembali lagi berjumpa dengan Bu Guru lewat video yang Bu Guru kirimkan pagi hari ini. Seperti biasa, sebelum kita mulai pelajaran agama Katolik kali ini, kita berdoa terlebih dahulu, oke? Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu. Atas berkat yang telah Kau berikan, kami dapat memulai pelajaran kami pagi hari ini. Ya Bapa, kiranya Engkau bukalah hati dan pikiran kami, supaya apa yang kami pelajari hari ini dapat mengena di hati kami. Doa ini kami sampaikan melalui perantaraan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar agama Katolik kelas 4 dengan tema ungkapan syukur tokoh-tokoh perjanjian lama. Tahu ya perjanjian lama itu yang seperti apa? Oke, nah kali ini kita lihat siapa yang akan kita bahas pada perjanjian lama. Jadi sebagai ciptaan Tuhan yang paling mulia, manusia dianugerahi akal budi. Nah, dengan kemampuan ini, dengan akal budi yang kita miliki ini, kita mampu untuk mendalami pengalaman kita masing-masing. Jadi pengalaman kita di masa lalu, pengalaman kita masing-masing itu mempengaruhi cara kita berpikir, cara kita bersikap, ya. Nah, demikian juga kalau misalnya ada pengalaman dalam kelompok, ya, atau dalam keluarga, itu juga mempengaruhi kegiatan atau tindakan kita sehari-hari dalam keluarga, gitu. Nah, bangsa Israel merupakan bangsa yang memiliki kemampuan religius, sehingga mampu melihat pengalaman serta sejarah bangsanya sebagai pengalaman dalam bimbingan Allah. Sejak kisah penciptaan dari keluarga yang hidup berpindah-pindah, pengalaman menetap di tanah Mesir, pengalaman diperbudak oleh bangsa Mesir, perjalanan keluar dari tanah Mesir, hingga terbentuk sebagai sebuah bangsa. Kemampuan religius ini mengantarkan bangsa Israel pada kemampuan untuk mengucap syukur, ya jelas. Walaupun mereka banyak dikasih rintangan, tantangan, cobaan, halangan, tapi mereka tidak henti-hentinya bersyukur dan selalu berusaha. Oleh karena itu mereka sampai ke tanah terjanji, gitu ya. Nah, kemudian pengalaman pembebasan dari perbudakan Mesir yang disebut perayaan Paskah menjadi titik tolak ungkapan syukur bangsa Israel. Mereka bersyukur karena atas pertolongan Allah mereka dapat dibebaskan, ya, dan tinggal menetap di suatu wilayah. Oke, ungkapan syukur bangsa Israel tentu tidak lepas dari Musa. Masih ingat ya, Musa adalah yang memimpin mereka keluar dari bangsa Mesir, dari tanah Mesir. Kemudian ungkapan syukur atau mada Musa ditujukan untuk mengakui kemuliaan Tuhan pencipta yang sempurna. Ternyata Musa juga menciptakan madah atau ungkapan syukur, ya. Ada pada bacaan dari ulangan tadi. Nah, ungkapan syukur ini juga memiliki arti, yaitu Musa bersyukur karena Tuhan memiliki rencana yang indah, ya, bagi bangsanya. Nah, demikian pula ada juga ungkapan syukur dari seorang Daud yang mewarnai seluruh mazmur ciptaannya, ya. Jadi ada di bacaan mazmur nanti bisa dilihat dalam nyanyiannya Daud mengakui kesetiaan dan penyertaan Allah, bimbingan, perlindungan, belas kasih serta pengampunan Tuhan sangat ia rasakan, gitu ya. Jadi dengan pelajaran ini anak-anak diminta atau diajak untuk mampu bersyukur dalam keadaan apapun. Mau itu suka atau duka, kita harus bisa menggunakan Tuhan sebagai penopang kita. Itu ya. Oke, seperti biasa kita punya ayat kitab suci untuk kita simak bersama-sama. Nah, yang pertama dari Ulangan bab 32 ayat 1 sampai dengan 14. Yang kedua, Keluaran bab 12 ayat 1 sampai 12. Nah, kita bahas ya. Untuk yang Ulangan 32 ayat 1 sampai 14, rangkumannya seperti ini. Memasuki usia tua dan menjelang wafat, Musa mengenang kembali perjalanan hidup bangsa Israel. Perjalanan sejarah di mana Allah tetap setia kepada umatnya. Ia menyelamatkan Israel dari perbudakan dan penganiayaan. Allah yang menyelamatkan, membimbing, dan menuntun Israel menuju tanah yang dijanjikannya. Nyanyian ini merupakan ungkapan iman Musa yang seharusnya mencerminkan iman bangsa Israel terhadap Allah yang selalu menyertai mereka.
Nah, di awal tadi Bu Guru sudah menjelaskan kalau kita ada ungkapan syukur dari seorang Daud. Nah, Daud ternyata adalah seorang gembala domba yang pandai menyanyikan dan bahkan menciptakan lagu pujian yang terkandung pada Mazmur bab 23 ayat 1 sampai 2. Bisa dilihat. Nah, kemudian Daud ini mengiringi nyanyian pujiannya dengan iringan kecapi. Ya, masih ingat kan cerita Daud yang sangat jago sekali memainkan kecapi. Nah, Daud diciptakan pada semua. Oke, selain cerita dari Musa, ternyata ada cerita ungkapan syukur lain dari seorang Daud. Nah, Daud ini merupakan seorang gembala domba yang pandai menciptakan lagu pujian yang ada pada Mazmur. Coba dibuka Mazmur bab 23 ayat 1 sampai dengan 2. Ia mengiringi nyanyian pujiannya dengan iringan kecapi. Nyanyian Daud diciptakan pada semua situasi kehidupan yang dihadapinya. Ada lagu syukur, lagu pujian, lagu ratapan, lagu penyesalan, lagu gembira, dan ada pula lagu dalam kegagalan. Nah, pada Mazmur 23 yang berjudul Tuhan adalah Gembalaku, Daud mengungkapkan pujian serta rasa syukurnya kepada Tuhan. Tuhan dilukiskan sebagai gembala yang setia, yang selalu menjamin hidup setiap orang, yang menjaga dan melindungi. Gambaran Allah seperti itulah yang dirasakan dan dialami Daud di dalam hidupnya. Tentu saja gambaran Allah sebagai gembala tidak terlepas dari pengalaman hidupnya sebagai penggembala yang menjaga dan menggembalakan domba-domba miliknya. Oke, nah itu rangkuman dari cerita Musa dan Daud hari ini. Oke, kita lanjutkan kembali. Setelah sampai kita di ujung video kita, Bu Guru harap kalian bisa mengerti, memahami, dan bahkan bisa lebih banyak lagi bersyukur atas situasi apapun yang kalian miliki saat ini. Mau itu situasi berhasil, wah syukur. Untuk kegagalan juga silakan bersyukur, karena dengan adanya kegagalan anak-anak juga belajar, artinya bangkit kembali gitu ya. Nah, kemudian untuk mengakhiri video hari ini seperti biasa kita akan berdoa ya. Kita berdoa Salam Maria. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oke, sekian dulu perjumpaan kita lewat video yang hari ini. Bu Guru harap kalian semuanya tetap dalam keadaan sehat dan selalu semangat belajar. Oke, nah sekian video dari Bu Guru. Salam sehat, salam DigiTM.